Baik, saya lanjutkan untuk metode peramalan ini. Yang berikutnya adalah berhubungan dengan pendekatan peramalan atau forecasting approach. Pendekatan peramalan di sini ada dua. Yang pertama adalah pendekatan kualitatif dan yang kedua adalah pendekatan kuantitatif. Untuk pendekatan kualitatif, di sini tidak ada rumus matematika, tetapi menggunakan intuisi dari para pembuat keputusan di dalam peramalan. Kemudian juga berdasarkan pengalaman dan berdasarkan data-data masa lampau tanpa harus ada perhitungan rumus yang digunakan. Itu untuk pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dibagi 4. Yang pertama di sini adalah jury of executive opinion. Jadi di sini biasanya para pejabat yang ada di dalam perusahaan itu yang akan menentukan peramalan-peramalan yang ada di perusahaan atau organisasi, karena mereka lebih punya pengalaman yang banyak terkait dengan data-data yang ada di perusahaan. Kemudian pendekatan kualitatif yang kedua adalah menggunakan metode Delphi. Kalau metode Delphi ini, perusahaan atau organisasi itu menunjuk tim ahli khusus yang bertugas untuk meramalkan di perusahaan atau organisasi itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan peramalan sales force. Sales force ini adalah tenaga penjual. Tenaga penjual di sini sales itu ya, sales yang ada di perusahaan itu bisa memberikan informasi kepada perusahaan terkait dengan berapa permintaan dari satu daerah. Kalau misalnya sales itu ada di daerah A, kemudian daerah B dan seterusnya. Biasanya masing-masing sales itu akan memberikan informasi kepada perusahaan terkait dengan permintaan dari masing-masing daerah yang biasanya mereka tuju. Nah, itu bisa dijadikan acuan oleh perusahaan untuk meramalkan permintaan daerah-daerah yang dituju oleh para sales itu. Yang keempat itu adalah survei pasar konsumen. Yang biasa disebut dengan ghost shopping. Apa itu ghost shopping? Ghost shopping itu adalah biasanya perusahaan atau organisasi memberikan tugas kepada beberapa orang yang di situ nanti akan mensurvei dia berlaku sebagai konsumen. Jadi ghost itu bukan hantu yang berbelanja, tidak, tetapi di sini perusahaan atau organisasi itu memberikan tugas kepada beberapa orang untuk mensurvei pasar terkait dengan produk yang mereka jual. Jadi misalnya Samsung, Apple dan seterusnya itu mereka biasanya menentukan ghost shopping, beberapa ghost shopping ya, beberapa orang yang menjadi survei, yang menjadi surveyor buat perusahaan itu. Jadi mereka berlagak sebagai konsumen, bertanya kepada konsumen yang lainnya bagaimana responnya terhadap produk dari perusahaan yang mereka jual produk itu gitu. Jadi itu
kalaupun misalnya kesannya positif, itu bisa memberikan informasi yang positif, peramalan yang positif, sehingga bisa jadi produksinya bisa dinaikkan. Tetapi sebaliknya, kalaupun misalnya ternyata respon dari konsumen yang dituju itu negatif, bisa jadi harus dievaluasi kenapa kok responnya negatif, ya, supaya untuk perbaikan ke depannya sehingga peramalannya bisa dilakukan dengan lebih tepat lagi.